Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 channel Dimensi Ilmu mendapatkan dukungan berupa kiriman alat-alat tulis yang berhubungan dengan whiteboard dari salah satu subscriber atau penonton channel Dimensi Ilmu, yaitu bernama Bapak Suparto. Bapak Suparto. Nah, ini kirimannya Bapak Suparto dari Depok, mengirimkan alat-alat tulis ini ke alamat saya, yaitu Dimensi Ilmu, kantor atau Balai Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, kode posnya 34581. Ya. Isinya spidol besar ya, terus spidol kecil banyak ya, satu kotak lengkap. Spidol kecil tuh, whiteboard maker, juga penghapus lengkap dengan isi spidolnya ini ya. Isi spidol, jadi kalau habis diisi. Jadi semula saya menduga, mudah-mudahan Pak Parto nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas kirimannya. Sebelumnya saya menduga bahwa Pak Suparto ini mengirim ini karena melihat spidol saya yang lama itu sudah usang nih. Ini memang ini sudah mungkin belasan tahun ya, nggak pernah diganti, hanya diisi begitu. Sudah bertahun-tahun nih, mungkin belasan tahun ini. Jadi mungkin Pak Suparto melihat ini, jadi beliau menginisiasi untuk mengirim spidol yang lebih bagus ya. Atau juga saya sempat juga menduga karena tulisan ini terlalu kecil ya. Kalau ditulis di sini terlalu kecil, jadi nggak kelihatan, makanya beliau mengirim ini gitu. Nah, tapi lama-lama saya berpikir dan teringat juga ayat qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Tegaskanlah kepada abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku yang beriman, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Rasul-Rasulnya. Hendaknya mereka menegakkan atau melaksanakan sholat satu pembinaan iman, serta yunfiqu, mengeluarkan anggarannya. Hendaknya mereka mengeluarkan anggaran secara diam-diam maupun terang-terangan. Artinya saya meyakini Pak Suparto ini niatnya adalah memenuhi perintah ayat itu gitu ya. Memenuhi perintah ayat itu dalam rangka mengeluarkan anggaran untuk mendukung sektor pendidikan ya. Karena di ayat lain juga dikatakan innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ya, yarjuna tijaratan lan taburo. Jadi ibarat perniagaan yang tidak rugi ya, dengan anfaqu mimma razaqnahum, yaitu mengeluarkan anggaran secara diam-diam ataupun terang-terangan untuk mendukung kegiatan yatluna kitaballah wa aqamus sholat ya. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suparto yang ada di Depok karena sudah mengirimkan ini, dan saya meyakini niatnya adalah memenuhi perintah ya. Selanjutnya kita mulai dengan membahas ayat, atau kita angkat
surat Fatir. Fatir itu surat ke-35 ya. Ayat ke-6. Kita tulis ya pakai spidolnya ini. Fatir. Surat ke-35 ayat ke-6. Baik, kita lihat surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitona lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Nah, kalian ini yang kalau dilihat dari ayat waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada yang dipersilakan bagi yang man syaa maka falyu'min, ada yang man syaa maka falyakfur ya. Ada yang berkehendak iman maka imanlah dia, yang berkehendak kufur maka kufurlah dia. Nah, kum ini yang berkehendak iman ya, berkehendak iman. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini adalah kalimat kata benda dengan menggunakan inna di depannya. Nah, kalimat kata benda dengan menggunakan inna itu pokok kalimatnya harus posisi patah ya. Keterangan kalimatnya harus berposisi domah ya. Karena kalimat kata benda itu unsur-unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat. Kalau menggunakan inna, pokok kalimatnya harus posisi fathah, posisi ya, bukan baris ya, posisi fathah, dan keterangan kalimatnya harus berposisi doma. Kalau tanpa inna, pokok kalimatnya harus berposisi doma, keterangan kalimatnya pun harus berposisi domah juga. Ada lagi yang menggunakan kana ya, kana yakunu kaunan ya, dalam arti kata kerja bantu ya, bukan kata kerja biasa. Itu posisinya pokok kalimatnya harus berposisi doma dan keterangan kalimatnya harus berposisi fathah ya. Di sini menggunakan inna, pokok kalimatnya fathah, keterangan kalimatnya doma. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh, aduwun. Dari aduwun jamaknya a'daun, artinya sama dengan musuh. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian yang berkehendak iman. Kalian di sini ya. Fattakhiduhu aduan. Maka ittakhadha yatakhidu, perintahnya ittakhadha yatakhidu, ittikhadzan, muttakhidun, muttakhadzan, ittakhid. Nanti antumnya ittakhidu. Jadi di sini fattakhidu antum. Sasaran perintahnya adalah antum. Fattakhiduhu, maka ittakhadha dulu, lihat dari asalnya akhadha ya khudu, akhdzan. Sama dengan takhidha ya khudu, takhdzan. Artinya mengambil, bisa memperlakukan titik-titik sebagai titik-titik. Ini objek satu, objek dua. Memperlakukan objek satu sebagai objek dua. Atau membikin objek satu menjadi objek dua. Nah, objek satunya di sini adalah hu. Hu-nya merujuk kepada setan. Jadi perlakukanlah dia, setan itu, sebagai musuh ya. Nah, ittakhadha ini sama dengan akhadha artinya. Jadi
Akhadha untuk 3 huruf pokoknya sama artinya dengan tambahan 2 ya. Ittakhadha yattakhidhu ittikhadzan. Nanti perintahnya ittakhidz. Ya. Sama dengan akhadha, bisa mengambil, bisa memperlakukan titik-titik sebagai titik-titik atau membikin titik-titik menjadi titik-titik. Jadi ulang dari sini ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka perlakukanlah dia, setan itu, sebagai musuh. Kalimat selanjutnya, innama yada'u hisbahu. Ya, innama yada'u hisbahu. Innama itu bisa sungguh, bisa hanyalah. Hanyalah dia. Yada'u, ada subjek huwa di sini ya. Yada'u dari da'a, yada'u da'watan wa du'aan. Artinya mendakwahi, mengajak atau berharap. Jadi yada'u kata kerja sedang bersubjek huwa. Huwanya kembali merujuk ke setan ini. Hanyalah dia, setan itu mengajak atau mendakwahi hisbahu. Dari hisbahu itu dari hisbun, jamaknya ahzabun, sama dengan artinya kelompok ya. Hisbun bentuk jamaknya, ahzabun artinya kelompok. Jadi hisbahu kelompoknya. Hanyalah dia, setan itu mendakwahi atau mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir. Li guna, tujuan. Dengan tujuan atau guna yakunu. Yakunu itu dari kana yakunu, kaunan. Menjadi atau adalah. Di sini menjadi. Liyakunu subjeknya hum. Guna mereka, humnya kemana? Hisbahu. Guna mereka, kelompoknya itu menjadi bagian dari ashabis sa'ir. Ashabun dari sohibun, jamaknya ashabun ya. Sohibun jamaknya ashabun, artinya sahabat atau pemilik atau pendukung. Jamak berarti para pendukung di sini. As-sa'iru, syair itu dari sa'irun, jamaknya su'urun, artinya lah api. Atau sa'irun artinya sama dengan narun, api juga, atau kehidupan nar ya. Jadi simbol dari kehidupan nar. Nanti ada dari kehidupan nar itu timbul gejolak. Gejolak itu mengepung mereka. Nanti di ayat lain ada dijelaskan ya. Lain waktu kita bahas. Poin yang harus kita tangkap di sini, yang paling penting adalah perintah untuk memperlakukan setan itu sebagai musuh. Kenapa Allah memerintahkan memerintahkan yang berkehendak iman untuk memperlakukan setan sebagai musuh? Kenapa? Alasannya adalah di kalimat berikutnya. Sesungguhnya atau hanyalah dia, karena mengajak kelompoknya. Jadi kelompok setan di sini. Kelompoknya itu kelompok setan. Guna kelompoknya itu, kelompok setan itu menjadi bagian dari para pendukung kehidupan sa'ir atau kehidupan nar. Jadi ada kelompok dulu. Jadi setan itu hanya mengajak kepada kelompoknya gitu. Dalam arti dia tidak mengajak kepada yang berkehendak iman. Kenapa? Karena aturan main yang ditetapkan Allah menjadi SOP bagi manusia itu illa ibadi laisa laka alaihim sultanun, kecuali untuk abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku, kata Allah, Anda tidak ada kuasa atas mereka gitu. Kenapa tidak ada kuasa? Kembali ke sini. Inilah alasan si ini, si antum, si yang memilih berkehendak iman ini
memenuhi perintah ini supaya setan itu tidak mengajak gitu. Jadi dengan adanya perlakuan mukmin memperlakukan setan sebagai musuh, maka setan tidak mengajak gitu. Jadi setan itu hanya mengajak atau mendakwahi orang-orang kelompoknya. Manit taba'aka minal gowin, manit taba'aka minhum gitu. Dari mereka yang mengikuti gitu. Jadi ada pemenuhan atau di posisi atau memilih mansya'a fal yakfur dulu sehingga menjadi kelompok, baru setan bisa mengajak gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya itu? Jadi setan itu mengajak hanya kepada yang kufur lah gitu, hanya yang memilih kufur, baru dia mengajak kepada yang mukmin tidak. Karena apa? Memperlakukan itu sebagai musuh gitu. Jadi intinya, kenapa alasan Allah memerintahkan ini? Karena sifat dan karakter setan. Jadi jangan membayangkan nanti setan itu secara fisiknya seperti apa, jangan. Karena ada syayatinal insi wal jinni, ada setan manusia, ada setan yang terdiri dari jin gitu. Artinya manusia itu bisa disebut setan juga gitu. Secara fisik tuh bisa siapa saja gitu, dari manusia atau jin. Yang kita ambil itu sifat dan karakternya atau perilakunya ya. Di sini ya da'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi hanya mengajak kelompoknya saja gitu. Di surat Maryam kan dijelaskan, sudah pernah dibahas kan, alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azan. Tidakkah Anda melihat bahwasanya kami Allah mengutus, arsalna mengirim, arsalna syayatina mengirim setan, alal kafirin, bukan alal mukminin di situ. Mengutus atau mengirim setan kepada yang kufur gitu. Karena kenapa tidak kepada yang mukmin? Sudah ditegaskan oleh Allah, illa ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kepada yang mukmin tidak ada setan itu tidak ada kekuasaan gitu. Kenapa tidak ada kekuasaan? Karena mukmin memilih memperlakukan setan sebagai musuh gitu. Clear kan masalah itu? Jadi jangan nanti saya terjerumus karena setan gitu, bukan. Ada atas pilihan dulu gitu. Atas pilihan kita dulu. Baru nanti setan bisa mengajak gitu. Ditegaskan di ayat lain banyak itu. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, mereka melihat azab, maka semua ikatan lepas gitu. Sebab akibat itu lepas. Jadi setan yang diikuti tidak bertanggung jawab ketika melihat azab, karena mereka kesalah sendiri mengikuti gitu. Setan ini hanya mengajak kelompoknya. Berarti ketika orang itu sudah menjadi kelompoknya, baru setan mengajak gitu. Ada kelompok dulu, ada sikap negatif dulu, ada pilihan dulu, baru setan berfungsi di situ. Secara tegas begitu. Ini dua alasannya kenapa Allah memerintahkan dan kenapa si lakum ini, si antum ini, si mukmin atau si yang memenuhi mansya'a fal yu'min itu atau yang berkehendak iman itu memenuhi perintah ini supaya setan itu tidak bisa mengajak gitu. Tujuannya mengajak ke min ashabis sa'ir. Ya, konsekuensinya ke sana arahnya. Menjadi bagian dari pendukung kehidupan sa'ir, kehidupan nar. Simpel ya ayat ini. Tapi dalam penafsiran harus melihat penilaian berdasarkan ayat-ayat yang lain juga tadi, yang seperti yang disebutkan tadi kan. Kenapa itu setan
Jadi semua itu kehendak Allah gitu. Kehendak Allah itu rancangan khair dan syar menjadi SOP bagi manusia. Manusia memilih. Di atas pilihannya itu Allah memastikan mau dia minal ashabir sa'ir atau min ashabir jannah kalau kebalikannya ya. Jadi konsekuensi dari pilihan itu mau sa'ir atau jannah, nar atau jannah gitu. Semua itu ada konsekuensi. Pilihan dari Allah, manusia diberi kemampuan memilih. Kenapa kita bisa melihat manusia itu makhluk alternatif atau diberi kemampuan memilih? Yaitu dari surat itu tadi, ayat tadi ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskanlah yang objektif ilmiah itu adalah dari pembimbing kalian. Maka siapa yang berkehendak iman, imanlah dia. Siapa yang berkehendak kufur, kufurlah dia. Itu SOP untuk manusia. Manusia memilih, Allah memastikan. Kepastiannya apa? Kalau memilih ini, setan mengajak. Kalau memilih iman, nanti ada lagi ayatnya. Wallahu yada'u ilal jannah. Wallahu yada'u ila daris salam. Ya, ada ayatnya seperti itu. Jadi konsekuensinya Allah mengajak kepada kehidupan jannah wal magfirah. Ya. Saya rasa itu ya. Sementara untuk ayat ini sudah cukup jelas ya maksudnya itu. Intinya kita kalau mau beriman harus memenuhi perintah ini, yaitu memperlakukan setan sebagai musuh. Kenapa kita memenuhi perintah ini? Supaya setan tidak bisa mengajak kita kepada kehidupan sa'ir atau mengajak kita menjadi bagian dari para pendukung kehidupan sa'ir. Bisa ditangkap ya maksudnya ya. Supaya bisa memenuhi perintah ini, supaya Allah atau para pelaksana-pelaksana ajaran Allah ini mengajak kita kepada kehidupan jannah gitu. Dua alasan ya. Jadi kenapa Allah memerintahkan? Karena setan ini. Kenapa yang diperintah, sasaran perintahnya itu memenuhi perintah ini? Karena setan nanti tidak bisa mengajak gitu. Supaya setan tidak bisa mengajak gitu. Selamat kehidupan. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada kurang lebihnya bisa dibahas, diulang lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.